Muslihat Panti Abal-Abal, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Nahar dari Kementerian Sosial dan Pak Ridson, Ketua Pengurus Yayasan El Safan. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal akreditasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ridson, misalkan ada standar ruang, misalkan dalam ruang ukuran tertentu hanya boleh diisi beberapa kamar. Tapi kalau kita melihat kebutuhan dan fasilitas yang tersedia, nampaknya itu kebutuhannya banyak sekali, tapi fasilitas kita kurang. Oke, di satu sisi itu kita mungkin harus bersabar, misalkan seperti itu ya, sambil mungkin pemerintah juga terus menyiapkan berbagai fasilitas yang milik pemerintah. Tapi soal pelayanan, nah ini yang rasanya kan tidak ada halangan sebetulnya bagi para pengasuh itu untuk punya kemampuan standar. Nah ini kalau tadi melihat dari hasil penelitiannya Pak Nahar yang hanya 300 yang terakreditasi, yang sudah bersertifikasi berapa banyak Pak? Iya, jadi kebutuhan itu kemudian direspon oleh Kementerian Sosial dengan menempatkan Satuan Bakti Pekerjaan Sosial. Satuan Bakti. Satuan Bakti Pekerjaan Sosial, dan itu kita tempatkan di seluruh kabupaten kota. Kabupaten kota awalnya disetting untuk mendampingi LKSA ini. Tentu tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi gitu. Nah, tapi kemudian kebutuhannya semakin melebar, besar, antara jumlah pekerja sosial dengan kebutuhan layanan, sehingga kita masih jauh dari mencukupi ya. Betul, sehingga kami geser itu petugas itu tidak lagi satu orang di satu lembaga, tapi posisinya dia berada di dinas sosial, agar bisa melakukan pembinaan tidak hanya satu LKSA, tapi beberapa LKSA. Nah itu kan kalau menempatkan pekerja-pekerja sosial dari kementerian atau dari pemerintah mungkin tidak mencukupi. Tapi yang pekerja sosial, anggaplah kita pegawai atau apapun yang ada di lembaga itu kan sebetulnya banyak sekali. Kalau mereka seandainya dibina dengan dengan baik seperti itu, jadi nggak perlu ada pendampingan lagi kan sebetulnya. Iya, dan kita mendorong agar setiap LKSA itu secara mandiri juga punya pekerja sosial sendiri. Jadi kalau akreditasi ada badan akreditasinya sendiri, untuk sertifikasi juga ada badan yang untuk melakukan sertifikasi. Ya, Pak Ridson, apa harapannya nih mumpung ada Pak Nahar di sini untuk lebih terselenggaranya lagi LKSA yang lebih baik? Karena saya pegiat dan orang yang ada di lapangan tiap hari, Pak Nahar mohon titip pesan kepada Ibu Menteri. Sebenarnya saya sudah juga sampaikan berteriak berkali-kali di berbagai tempat dan event bahwa kalau guru di Indonesia mereka punya sertifikasi, sekalipun bukan PNS mereka dapat tunjangan sertifikasi Pak Rudi. Nah, harapan besar kami ini teman-teman yang bekerja melayani menangani anak 24 jam gitu, menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi sahabat, menjadi orang tua bagi anak-anak di LKS atau di panti. Ini kalau hitungan jam tuh udah 3 kali jam guru kerjanya ya. Itu ya mohonlah Kementerian Sosial membuat regulasi untuk juga bisa memberikan sertifikasi dengan ketentuan-ketentuan khusus tentu, dan akan dipenuhi oleh teman-teman para pengasuh yang istilahnya begitu di Indonesia, agar mereka juga bisa disertifikasi dan mereka bisa dapat tunjangan. Jadi gini, tukang sapu di Jakarta saja itu pasukan orangnya gajinya 3,3. UMR ya. Para pengasuh itu 300, 600. Apalagi kalau misalnya padahal pekerjaannya jauh lebih berat ya. Apalagi misalnya teman-teman yang bekerja misalnya di El Safan atau di panti asuhan lainnya yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus, udah tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan, full service, BAK, BAB semua dibantu dan lain sebagainya. No, ini kalau cuma dapat gaji 300, belum jadi utangnya, belum segala, gimana nggak stres, gimana nggak main tangan, sekalipun itu bukan alasan utama. Tapi harapan saya Pak Nahar mohon disampaikan kepada Ibu Menteri agar kalau bisa dibuat regulasi untuk Kementerian Sosial bisa membackup ini. Paling tidak setiap bulan mereka punya harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan juga ada sertifikasi itu, masyarakat lain akan punya keinginan seperti di luar negeri. Kan orang di luar negeri itu menjadi pekerja sosial itu kan terhormat. Kalau di Indonesia karena nggak ada kerjaan lain. Kan gitu. Ngelamar sana, ngelamar sini. Kalau Pak Rudi ngecek di semua panti di Indonesia, itu
keluar masuknya para pengasuh atau karyawan tinggi banget tuh. Tinggi banget karena apa? Ya mereka cuma dapat 100.000, 200.000, 300.000. Niat baik saja tetap tidak cukup ya. Niat baik nggak cukup. Harus ada sesuatu yang menjaga niat baik itu, bahkan supaya niatnya itu tetap semangatnya juga tinggi untuk bekerja di sana. Itu yang diperlukan sekarang. Makanya kita kadang-kadang kesel banget kalau lihat koruptor ambil uang negara begitu banyak. Sementara teman-teman di lapangan ngerasa melayani. Ini peringatan buat koruptor nih. Semestinya yang dilakukan oleh pemerintah dan negara, tetapi kan swasta berpartisipasi. Baik, Pak Ritson, terima kasih banyak Pak Ritson dan Pak Nahar. Mudah-mudahan tahun ini bisa dijawab dengan kelahiran 2 undang-undang. Amin. Undang-undang pekerjaan sosial dan undang-undang pengasuhan anak. Oke, baik, mudah-mudahan itu segera terlaksana dan betul-betul fasilitas yang dimiliki itu betul-betul bisa baiklah buat nanti mereka yang akan stop kekerasan pada anak, seksual, fisik, psikis dan penelantaran. Dan stop korupsi juga ini buat para koruptor, jangan sampai itu kasihan. Baik, terima kasih Pak Ritson, terima kasih Pak Nahar, dan pemirsa, demikianlah Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.